Selamat pagi anakku semua. Kita hari ini membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Nah, jadi kalau penjelasan-penjelasan kalian bisa baca di aplikasi Edmodo melalui PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Jadi ini adalah penjelasan untuk mempertajam bagaimana kita memahami pemerintah mengenakan kebijakan baik itu dalam segi fiskal maupun moneter jika terjadi masalah di dalam keuangan negara akibat dampak daripada situasi perekonomian. Nah, jadi kebijakan fiskal ini adalah tentang perlakuan pajak. Nah, sedangkan kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengatur uang beredar. Nah, kalau pilihan itu diantara yang dua itu diambil oleh pemerintah, kalian bisa lebih memahaminya dengan literasi-literasi yang sudah saya bagikan, ya. Jadi sekarang kita melihat kasusnya, bagaimana mekanisme kebijakan itu diambil. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah masalahnya adalah terjadi yang disebut inflasi. Nah, kalau inflasi itu ada orang yang bilang harga naik. Nah, karena menyangkut kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka inflasi itu kita ambil pengertian yaitu jumlah uang beredar lebih besar dari jumlah barang beredar. Nah, jadi perhatikan di sini uang dan barang. Nah, kalau jumlah uang beredar lebih besar dari jumlah barang beredar, ya, itu disebut juga nilai uang turun. Inilah dengan kata lain disebut juga harga naik. Nah, jadi perhatikan beberapa istilah yang pengertiannya sama, ya. Jumlah uang beredar lebih besar dari jumlah barang beredar, itu juga bisa kita sebut nilai uang turun, bisa juga kita sebut harga naik. Nah, saya akan ambil untuk membantu penjelasan kalian mana situasi yang kita sebut terjadi inflasi dalam bentuk grafik. Nah, kita ambil ini adalah garis harga, lambangnya P. Ini garis barang, lambangnya Q. Nah, kemudian ini adalah grafik permintaan, dilambangkan D. Nah, kemudian ini adalah grafik penawaran, dilambangkan dengan S, ya. Kita mengulang kembali pelajaran kelas 10, ya. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran itu disebut titik equilibrium. Ingat, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan garis D ini berhubungan dengan konsumen.
Sedangkan garis penawaran itu berhubungan dengan produsen. Jadi, titik temu antara konsumen dan produsen terjadi di titik keseimbangan yang disebut dengan pasar, harga pasar ya. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini, kita dalamin ya. Kalau ini titik nol, pertemuan garis harga dengan garis barang itu titik nol, maka situasi harga dari sini ke atas itu akan terjadi perubahan naik ya, naik. Sedangkan kalau terjadi dari atas ke bawah itu disebut turun. Jadi tanda di sini ada plus, ada minus. Ini bukan di bawah nol ya. Kalau di bawah nol itu baru negatif. Tapi selama dia di atas nol, berarti ini perubahan naik dan perubahan turun. Ingat itu ya. Jadi harga itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini jumlah barang kalau ke kanan itu bertambah, sedangkan kalau dia bergerak ke kiri itu berkurang. Jadi ini bukan negatif. Kalau negatifnya posisi di bawah nol, berarti ini adalah berubah turun. Dan ini ke sana berubah naik. Tapi kalau dia ke sini baru negatif. Tapi ingat, di ekonomi tidak ada barang di bawah nol, tidak ada harga di bawah nol. Jadi kita bicaranya di kuadran positif ini. Paham ya? Nah, oh di sini ada terjadi naik harga. Kalau gitu terjadi dong inflasi. Bukan begitu. Jadi pengertiannya, kalau garis konsumen ini tidak berubah, walaupun terjadi harga naik, ingat, itu bukan inflasi. Tetapi kalau ini berubah, akan terjadi situasi kepada harga. Jadi baik ini kurva permintaan atau kurva penawaran berubah, itu akan mengakibatkan harga naik. Nah, jadi kalau saya katakan ya, ini tidak berubah, maka inilah yang disebut ceteris paribus. Jadi kalau kita katakan ini berhubungan dengan konsumen, ya, kita ambil contoh ya, pendapatan. Nah, kalau pendapatannya tetap, walaupun terjadi situasi harga turun naik, maka dengan pendapatannya tetap, efeknya adalah ke barang yang bisa dibeli dengan jumlah pendapatan yang tetap. Gitu loh. Ya. Jadi kita di sini kalau ini tidak berubah, kita tidak bicara ada inflasi. Ya. Tapi kalau ini berubah, akan mengakibatkan berdampak berubahnya harga. Ya. Contoh, saya geser ke kanan. Lihat sekarang perubahan equilibrium. Ya. Dari D ke D1, lihat terjadi keseimbangan baru. Keseimbangan pertama di sini pada saat harga sebesar P, jumlah barang diminta sebesar Q, dengan terjadi perubahan pergeseran kurva permintaan ke kanan dari D ke D1 mengakibatkan ke titik keseimbangan berubah dari E ke E1. Nah, kalian lihat apa yang terjadi? Harga naik. Jadi pergeseran kurva permintaan ini mengakibatkan harga naik. Disinilah yang kita sebut dengan terjadi inflasi. Jelas? Paham ya? Paham? Jadi kalau ini tidak berubah, walaupun terjadi naik turun harga, itu bukan inflasi. Tapi kalau ini berubah, ya, berubah ke kanan, ya, itu akan berdampak terhadap
harga naik. Lihat ya, pergeseran ke titik keseimbangan dari E ke E1. Ya, itulah yang disebut dengan inflasi. Nah, kalau karena kurva permintaan bergeser ke kanan mengakibatkan harga naik, maka itu inflasi yang disebut naiknya permintaan, ya. Demand pull inflation. Jadi inflasi yang terjadi akibat perubahan kurva permintaan. Nah, kenapa kurva permintaan itu bergeser ke kanan? Ya. Nah, lihat ini, saya ambil tadi contoh. Berarti pendapatan masyarakat itu bertambah. Artinya kalau pendapatan bertambah, daya belinya naik. Ya, atau kesejahteraannya naik. Gitu. Jadi semakin jauh dari titik nol, kurva permintaan ini semakin jauh dari titik nol, itu menggambarkan situasi masyarakat semakin makmur. Tetapi kalau dia bergeser ke kiri, ya, lihat keseimbangannya bergeser turun, maka itu terjadi kesejahteraan masyarakat turun. Ingat itu ya. Nah, kita tidak bahas dulu yang turun, yang kita bahas adalah inflasi. Ya, saya hapus ini ya. Diingat itu. Nah, jadi bagaimana mengatasi inflasi ini? Sebetulnya yang dicari pemerintah itu adalah stabil. Ya. Situasi stabil. Jadi kalau harga itu naik, ya, lihat di situ di penjelasan saya di PowerPoint, ya. Kalau inflasi itu tidak membahayakan, maka inflasi itu akan dibiarkan saja. Tapi kalau inflasi itu sudah mengganggu, maka itu akan segera diatasi. Nah, tindakan yang diambil oleh pemerintah, ya, adalah bentuk fiskal atau moneter. Nah, sekarang Bapak pingin dulu kita pahami dari sini, ya, kita pahami. Nah, kalau instrumen yang diambil pemerintah di bidang moneter, ya, itu ada alatnya, ya. Satu itu adalah disebut dengan politik diskonto. Kemudian yang kedua, kebijakan pasar terbuka. Kemudian menentukan cadangan kas minimum. Nah, kalau politik diskonto yang dimainkan itu adalah bunga. Kalau pasar terbuka adalah menjual surat-surat berharga Bank Indonesia. Surat-surat berharga Bank Indonesia. Kalau cadangan kas minimum adalah menentukan rasio cadangan kas atau liquid bank. Nah, jadi kalau dimainkan politik diskonto, berarti yang dipilih oleh pemerintah adalah menentukan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau menggunakan pasar terbuka atau menjual surat-surat berharga Bank Indonesia, berarti mekanismenya itu adalah jual dan beli. Nah, kalau yang dimainkan adalah cadangan kas minimum, berarti
Ini mekanismenya naik dan turun. Nah, jadi kalau ini kita coba pahami, kok bisa dimainkan politik diskonto atau bunga dinaikkan atau diturunkan. Nah, kita lihat caranya. Nah, kalau bunga dinaikkan, ya, otomatis masyarakat memanfaatkan keuntungan menyimpan uang di bank. Berarti ini naiknya suku bunga ini adalah menarik uang beredar. Ini sebaliknya, menambah uang beredar. Nah, kalau pemerintah memilih ini pasar terbuka, surat-surat berharga, mekanismenya kan jual atau beli. Jadi, kalau pemerintah menjual surat-surat berharga Bank Indonesia, berarti kan masyarakat membeli. Berarti ini adalah ya menarik uang beredar, sedangkan kalau beli itu adalah menambah uang beredar. Nah, kalau dimainkan adalah cadangan kas minimum, artinya kas bank itu tidak boleh atau ditentukan berapa yang boleh diberi pinjaman ke masyarakat. Itu. Jadi, kalau rasionya dinaikkan ya 30%, ini contoh. Nah, kemudian 20%. Nah, berarti ini kan posisi naik. Ya kan? Sedangkan ini 20% berarti posisi turun. Jadi kalau cadangan kas harus tersimpan di bank itu, rasionya dinaikkan, berarti ini adalah menarik uang beredar. Sedangkan kalau diturunkan, itu adalah menambah uang beredar. Nah, inilah yang dimainkan oleh pemerintah, ya. Inilah yang dimainkan oleh pemerintah, ya. Kalau dia mengambil kebijakan di bidang moneter. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke sini, ya. Yang ini Bapak hapus dulu ya. Tapi ingat ini, ya. Instrumen yang diambil oleh pemerintah kalau mengambil kebijakan di moneter itu, ya, ini masih ada satu lagi, itu urusan kalian. Lihat nanti, ya, moral suasion, ya. Nah, ini kalau dipakai, kalau dipakai, dimainkan adalah politik diskonto, maka instrumennya bunga. Kalau menggunakan pasar terbuka, instrumennya adalah surat-surat berharga Bank Indonesia. Kalau ditentukan cadangan kas minimum, itu adalah rasio cadangan kas yang harus tersedia di bank itu. Nah, mekanismenya kalau bunga naik, turun. Lihat tadi, kalau bunga dinaikkan, maka masyarakat akan menyimpan uang di bank. Kalau bunga diturunkan, masyarakat akan mengambil simpanannya. Jadi, dengan cara itulah bisa diatur jumlah uang beredar di masyarakat. Tapi tujuannya adalah untuk mencapai tingkat stabil. Oke? Baik, kita lihat di sini ke gambar. Kita gambar tadi ini inflasi terjadi karena naiknya permintaan. Jadi kurva permintaan bergeser ke kanan. Dampaknya keseimbangan berubah dari E ke E1 dan harga naik. Inilah yang disebut inflasi. Inflasi apakah itu? Inflasi karena naiknya permintaan masyarakat. Kita sebut istilahnya demandful inflation. Sampai di situ dulu ya. Baik. Yang kedua, lihat gambar berikutnya. Ini saya hapus ya.
Nah, gambar pertama, inflasi karena naiknya permintaan. Sekarang kita lihat jenis inflasi karena penyebab kurva penawaran. P, Q, kurva permintaan, kurva penawaran, titik keseimbangan ya pada harga P dan jumlah barang sebesar Q, titik 0. Sekarang saya akan menggambarkan terjadinya inflasi karena kurva penawaran berubah. Nah, kita lihat, kita geser ke kiri. Perhatikan, kurva penawaran bergeser ke kiri S1. Apa yang terjadi? Keseimbangan berubah dari E ke E1. Lihat terbentuk harga baru. Harga mula-mula P ya naik menjadi P1. Lihat, naik. Kemudian jumlah barang turun Q1. Nah, inilah yang disebut inflasi karena perubahan kurva penawaran ke kiri. Lihat, ke kiri arahnya ya. Jadi kalau dia ke kanan ya, titik keseimbangannya akan turun. Tuh, lihat ya kan, itu namanya deflasi. Kita nggak bahas itu dulu ya, kita fokus inflasi dulu. Nah, karena inflasi yang terjadi akibat kurva penawaran bergeser ke kiri, itu istilahnya cost push inflation. Perhatikan itu istilahnya. Jadi yang pertama tadi, kalau karena pergeseran kurva permintaan itu disebut full demand inflation. Nah, sekarang ini ternyata penawaran juga bisa berdampak atau mengakibatkan inflasi. Nah, dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri ya mengakibatkan keseimbangan naik dan harga naik. Disebut cost push inflation. Nah, jadi sudah terlihat jelas sekarang ada dua penyebab inflasi. Satu, naiknya pendapatan masyarakat. Dua, naiknya biaya produksi. Jadi kalau yang berhubungan dengan produsen itu adalah cost atau naik biaya produksi. Oke, sampai di sini teman-teman. Anakku semua, jelas? Masih ada nggak? Ada. Bagaimana kalau penyebab inflasi itu gabungan dari pergeseran kedua-duanya? Mari kita gambar. Ya, lihat ya. Perhatikan baik-baik. P, Q, titik 0. Permintaan mula-mula, penawaran mula-mula. D, S, keseimbangan pada harga P dan Q. Sekarang kita bicara inflasi, berarti kurva penawaran bergeser ke kanan D1, kemudian kurva penawaran bergeser ke kiri S1. Yang kamu perhatikan adalah perpotongan D1 dengan S1. Jadi jangan lihat persilangan-persilangan yang lain. Jadi yang kamu perhatikan adalah D1 dengan S1. Nah, inilah keseimbangan yang terjadi akibat dua-duanya sama-sama berubah. Nah, lihat. Ada kenaikan harga. Itulah yang disebut inflasi karena dorongan permintaan dan naiknya biaya produksi. Ya. Nah, lihat
jumlah barang bertambah, ya, P1 Q1. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita amati gambar ini, mana yang lebih dominan mengakibatkan inflasi? Itu pertanyaannya. Jadi lihat, kurva permintaan jauh lebih besar bergeser daripada kurva penawaran. Jadi jawabannya adalah yang lebih dominan mengakibatkan inflasi adalah naiknya permintaan dari mengamati gambar ini. Oke? Jadi kalau kita lihat tadi di kebijakan moneter, tadi Bapak jelaskan ada 3 yang dimainkan pemerintah, ya, tambah 1 lagi moral suasion jadi 4, ya. Ingat, instrumen yang dimainkan adalah bunga, surat-surat berharga Bank Indonesia, dan menentukan rasio cadangan kas. Ya, jadi kalau bunga yang dimainkan, ingat mekanismenya adalah turun naik. Kalau surat-surat berharga yang dimainkan, mekanismenya adalah beli dan jual. Kalau yang ditentukan adalah cadangan kas rasio, maka mekanismenya adalah turun naik. Apa dampaknya kalau bunga dinaikkan? Ternyata menarik uang beredar. Kalau pemerintah menjual, itu adalah menarik uang beredar. Kalau pemerintah menaikkan rasio kas, berarti itu menarik suku menarik jumlah uang beredar. Itulah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Semoga anak-anakku makin paham. Nah, sekarang kita ke kebijakan fiskal. Sama kejadiannya adalah inflasi. Jadi kalau fiskal ini kita bicara pajak. Fiskal itu istilah lain daripada pajak. Jadi pajak itu berperan di APBN. Pajak itu berperan di APBN. Berarti kalau kita lihat di sini, kok bisa ya fiskal bisa juga dipakai pemerintah untuk menstabilkan situasi. Oke? Berarti ini ada 2 unsur, AP dan BN. Berarti AP bisa dibuat lebih besar dari BN. Nah, kalau AP supaya lebih besar dari BN, berarti pajak naik. Oke? Nah, kalau pajak naik, berarti itu menarik uang beredar. Kalau begitu, kalau pajak turun, ya, berarti AP lebih kecil dari BN. Ya, berarti kalau pajak turun, ya, itu akan menambah jumlah uang beredar. Kalau pajak naik, akan menarik uang beredar. Kalau pajak turun, akan menambah jumlah uang beredar. Nah, begitulah anakku semua, menambah wawasan kalian, mengkaji inflasi dalam bentuk grafik ya. Nah, kalau teorinya Bapak sudah bagikan di aplikasi Edmondo kalian melalui PowerPoint. Semoga anak-anakku makin cerdas semua ya. Semakin kamu cerdas, peluangmu nanti untuk berperan untuk membawa kemajuan bagi negara kita menjadi besar ya. Maka persiapkan diri dari sekarang ya. Kamu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Selamat bertambah wawasan. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat siang.